Halo, malam Businesspreneur semuanya. Ketemu lagi nih di acara Business Q&A di hari Rabu malam ini. Nah, hari ini kita akan ada Business Q&A bersama Pak Budi Isman. Nah, berhubung hari ini Raisa lagi berhalangan, jadi saya yang akan host di acara malam ini dari jam 19.45 sampai jam 20.45 ya, 1 jam ke depan. Nah, seperti biasa di Business Q&A ini kita nanti akan invite Pak Budi Isman dan topik hari ini itu menarik banget. Jadi tahapan bisnis itu membutuhkan CEO yang berbeda. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama Pak Budi Isman nanti, dan teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen ataupun di kolom question box, nanti akan kita bacakan gitu ya. Nah, sambil saya invite Pak Budi Isman, boleh nih teman-teman tulis di kolom komen teman-teman dari mana aja nih. Sebentar, saya invite lagi Pak Budi. Ya, nah berarti di kolom komen nih teman-teman dari mana aja nih. Oke, dan sambil saya mengingatkan juga di hari Sabtu ini kita juga ada bisnis forum di jam 10 pagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung silahkan, acara bisnis forum kita itu free, jadi teman-teman bisa ikut dan bisa ajak juga rekan-rekan, teman-teman, keluarganya, silahkan. Oke, saya invite sekali lagi, belum berhasil. Oke, ada yang dari Jogja, ada yang join dari Pekanbaru, ada lagi dari Pondok Gede, Bekasi. Mantap, mantap. Dari mana aja nih teman-teman businesspreneur yang sudah hadir malam ini? Oke, saya accept dulu dari Pak Budi. Oke, belum bisa. Coba saya coba. Oke, sambil menunggu. Ya. Oke, Malam malam Lisa, Pak Budi. apa kabar? Baik, Pak. Pak Budi, apa kabar, Baik, Pak? baik. Kemarin agak kurang sehat sih, udah seminggu, tapi udah lebih sehat lah sekarang. Mulai bisa jalan. Saya pikir Mantap. Raisa mau tadi itu, ternyata Melisa. Iya, kita lagi ada pemadaman Oh listrik Pak gitu, di rumahnya, jadi nggak bisa lah. Ya. pakai lilin kayak kita ya. Oke, Pak Budi nih hebat, walaupun masih proses pemulihan, Iya, tetap ngajar nih Pak, tetap sharing-sharing, luar Nusa Daya, biasa. Lampung nih kayaknya hadir juga nih. Pekanbaru tadi saya dengar ya ada ya. Iya, baru dari Jogja. Suara saya Oke, oke ya? nah topik malam aman Pak, Oke, suara aman, saya aman aman Pak? kok. Oke, nah topik malam ini menarik nih. Jadi tahapan bisnis itu mungkin membutuhkan Ya, tipe CEO yang betul, berbeda ya Pak ya. betul sekali. Oke, ya mari langsung kita bahas. Saya pun jarang mendengar ada orang yang membawakan topik ini Pak. Jadi ini topik yang sangat menarik nih. Nah, silakan simak, dan yang punya pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komen. Nanti kita akan bacakan. Oke, Oke, makasih silakan Pak Melisa. Budi. Ya, mungkin ini bagus juga ya untuk diskusi kita ya malam ini. Jadi beberapa kali ya kita ketemu sama teman-teman yang belajar ya sama kita, baik secara online maupun offline itu. Salah satu yang sering ditanyakan itu sih, apakah mereka itu bisa misalnya membangun bisnis, kemudian menjalankan bisnisnya itu sampai tua nantinya misalnya ya. Atau pertanyaan yang lain itu sering juga itu adalah, kapan sih Pak kalau saya misalnya tidak mampu lagi menjalankan bisnis ini, kapan saya mau cari orang yang lebih tepat lah gitu ya untuk mengganti. Jadi dari situ ini berdasarkan lebih ke pengalaman ya. Jadi tidak ada teorinya, minimal belum tahu saya ada teori yang mengatakan bahwa
CEO itu kalau pada saat situasi ini CEO itu harus seperti ini, tidak. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Makanya saya membagi di 4 jenis CEO itu karena berdasarkan pengalaman. Jadi pertama, biasanya kan gini ya, kalau kita tuh bisnis, terutama yang teman-teman yang membangun bisnisnya ala-ala UMKM nih, kan ya. Sebab ada perbedaan loh Melissa dengan startup teknologi misalnya ya. Itu agak sedikit berbeda. Ya. Tapi pada prinsipnya mirip lah ya. Jadi pada awalnya biasanya kan teman-teman ini kan kalau mau bangun bisnis itu jarang yang langsung apa namanya ya, langsung punya tim yang banyak gitu kan ya. Ya jadi sehingga pertama ya mungkin belum perlu. Yang kedua mungkin tidak mampu juga ya, untuk mungkin ya saya nggak tahu ya, ini kadang-kadang kan kita nggak punya dana banyak ya untuk membangun bisnis di awal-awal, kita mau menghemat mungkin juga tidak perlu ya, sehingga mungkin mayoritas teman-teman ini waktu membangun bisnisnya mencoba menjadi ahli di semua bidang. Nah itu yang makanya CEO yang saya bilang tadi itu adalah CEO yang Chief Everything Officer jadinya kan gitu ya. Ya karena tadi itu saya sendiri misalnya yang bangun, misalnya katakanlah saya punya warung ya, atau saya punya misalnya kafe dan segala macam, saya mulai membuat bisnisnya, saya mungkin mulai meracik menunya, atau saya membangun bisnis fashion dan segala macam, itu saya mencoba melakukannya semua gitu ya. Saya orang keuangannya dan segala macam, saya juga orang marketing, orang sales, saya mungkin juga yang membuat Instagramnya, sosial media dan segala macam. Jadi betul-betul semuanya gitu. Nah, jadi bayangkan ya, itu akan berbeda ya kalau kita cerita soal CEO yang perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan besar itu kan mereka sudah punya tim ya, dan juga mereka tidak akan mungkin CEO-nya itu yang akan melakukan itu kan gitu ya. Karena pertama mereka punya tim, tapi yang kedua juga sebetulnya ya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu bukan tugasnya lagi hal-hal yang teknis itu. Nah, jadi oleh karena itu jenis pimpinan perusahaan atau bisnis yang di awal-awal seperti itu akan membutuhkan istilahnya itu kompetensi yang berbeda dengan misalnya level yang berikutnya ya. Jadi contohnya tadi itu, mungkin Melissa kan pernah kerja juga kan ya. Kalau orang bekerja di sebuah perusahaan katakanlah ya, perusahaan besar ya, masuknya itu biasanya kan jadi dari spesialis ya, ya kan gitu ya. Kalau nggak salah Melissa dulu di keuangan kalau nggak salah ya. Jadi mungkin masuknya di finance dulu, ya kan nggak bisa jadi CEO kan gitu langsung kan gitu ya. Ya kan gitu ya. Saya juga begitu. Jadi masuknya saya juga dulunya di keuangan awalnya, kemudian masuk ke HR, masuk ke quality gitu ya. Baru setelah itu ya masuk ke sales segala macam, baru jadi CEO kan gitu ya. Tapi teman-teman yang di awal-awal bisnisnya misalnya ya itu mereka jadi CEO langsung kan ya. Jadi generalis gitu ya. Ya, karena mereka harus melakukan sendiri semuanya, sehingga kebutuhan dari skills atau keterampilan dan pengetahuannya itu memang berbeda. Jadi di awal-awal sebuah bisnis, CEO yang Chief Everything Officer itu, dia kayaknya harus mempunyai pengetahuan yang banyak, gitu ya, walaupun tidak dalam. Nah, itu perbedaannya. Jadi mungkin harus banyak, karena dia harus menjadi generalis, toh. Tapi tidak dalam mungkin kan gitu ya. Nah beda dengan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan-perusahaan besar, kita masuk sebagai spesialis gitu ya, misalnya keuangan atau sales atau marketing, tapi dalam kan gitu ya. Nah, dalam skills kita itu ya. Nah tapi tidak generalis. Jadi sehingga istilahnya saya itu kalau kita membangun sebuah bisnis, maka misalnya let's say kalaupun kita punya uang nih kan gitu ya. Lalu tiba-tiba kita hire orang X perusahaan asing atau perusahaan besar jadi CEO kita. Mungkin tidak tepat malahan gitu. Karena mungkin mereka tidak akan, pertama mungkin mereka tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti itu, yang teknisnya. Yang kedua juga misalnya mungkin kebiasaan mereka juga berbeda gitu ya.
karakternya juga berbeda, sehingga ya tadi itu mungkin tidak akan cocok walaupun mereka sudah punya pengalaman mungkin jadi CEO di perusahaan besar misalnya kan ya. Nah itu menjadi mungkin lebih menjadi apa ya? Menjadi tantangan untuk teman-teman melihatnya gitu. Nah justru ya saran saya ke teman-teman ya kalau kita itu masih di awal-awal bisnis itu ya nggak apa-apa kita menjalankan sendiri gitu ya. Kita menjadi pimpinannya atau CEO-nya, tapi mereka harus belajar gitu. Jadi karena kita menjadi jurnalis kan di awalnya gitu. Jadi harus cukup banyak keinginan teman-teman itu untuk belajar banyak ilmu sekaligus walaupun mungkin tidak dalam banget gitu. Kan itu ya misalnya harus harus bisa jualan, harus bisa juga marketing, harus bisa sedikit finance mungkin ya sambil nantinya bisnisnya makin lama makin besar, maka kemampuannya ada dan dia sudah mulai membutuhkan orang lain yang untuk membantu dia. Nah, di situ mulai dia sebetulnya berbagi tugasnya gitu ya. Nah, jadi itu bagi saya yang namanya CEO kreatornya itu, creatornya itu ya. Jadi CEO yang sebetulnya lebih fokus awal-awalnya karena kemampuan mereka untuk menciptakan sebuah produk atau menciptakan sebuah bisnis gitu ya dan mencoba menjalankannya. Jadi CEO creator itu salah satu tipe yang pertama yang saya sampaikan ya di dalam Instagram saya. Nah yang kedua, nah ini kan yang sudah banyak teman-teman juga yang belajar sama kita selama ini gitu ya. Mereka itu sudah masuk sebetulnya tahapan kedua gitu. Nah, yang namanya mungkin kalau saya namakan di dalam pengalaman saya kemarin itu saya bilang bahwa saya itu menjadi CEO yang namanya apa ya growth ya, grower ya. Jadi CEO yang tugasnya ya mungkin pada saat itu adalah membangun bisnisnya dan mempercepat gitu ya pertumbuhannya. Jadi ini tipe-tipe pemimpin atau CEO yang memerlukan tentunya skills, keterampilan dan pengetahuan untuk scale up misalnya, untuk bisa tumbuh lebih cepat ya. Karena dia sudah ada nih produknya, mungkin bisnisnya sudah ada. Nah kemudian juga mereka sudah jalan gitu ya misalnya ya. Sekarang tinggal bagaimana caranya misalnya membangun bisnisnya lebih cepat, lebih besar, scale up. Nah itu akan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda gitu ya, dibandingkan yang tadi itu CEO creatornya tadi itu gitu ya. Jadi mungkin di level kedua ini saja sebetulnya bisa-bisa ada yang teman-teman yang tadinya bisa mampu awalnya membangun bisnisnya, tapi di tahapan kedua ini saja mungkin sudah mulai kewalahan gitu. Nah makanya di Instagram saya selalu mengatakan ya bisa sih masuk tahapan kedua ini, tapi dengan catatan tadi itu kita harus meningkatkan tadinya ya meningkatkan kapasitas kita. Pengetahuan kita, keterampilan. Jadi kita harus tadi itu misalnya tadi itu ingat nggak? Jadi kita harus tahu semuanya. Tapi tahunya kan dangkal ya. Nah sekarang mungkin kita butuh juga pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Tapi mungkin sudah lebih dalam. Jadi misalnya contohnya misalnya mungkin kita sudah mulai punya tim nih sekarang kan gitu ya. Jadi bukan sendirian lagi nih. Nah jadi pengetahuan kita misalnya mengelola tim, soal leadership, soalnya soal manajemen gitu ya sudah harus lebih banyak gitu ya. Jadi tidak bisa hanya yang tadinya kita sendirian gitu. Nah jadi di tahapan yang istilahnya itu yang kedua ini pada saat bisnis yang sudah mau scale up itu kebutuhan dari skills, pengetahuan, karakternya pun juga akhirnya berbeda gitu ya. Nah kalau enggak ya itu akibatnya stuck dia di situ gitu ya. Banyak yang tidak mampu dan tidak juga mau mengembangkan diri kan itu persoalannya gitu. Dan itu banyak sih saya temui itu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut kelas kita online maupun offline itu sering sekali mereka
sudah mulai yang paling susah itu, ini mungkin yang teman-teman harus lihat gitu. Kalau di bawah itu pada saat kita masih kecil, memang yang teknis-teknis itu kayaknya masih banyak yang harus dilakukan sendiri gitu ya. Karena kita belum punya tim ya. Tapi begitu kita punya tim, ya, nah kebanyakan teman-teman itu kekurangannya itu adalah soal mengelola timnya ini. Ya, bagaimana memanfaatkan timnya, bagaimana mendevelop timnya, bagaimana memilih tim yang tepat dan segala macamnya. Karena porsi dari mengelola timnya ini sudah semakin banyak dibandingkan di awal-awal kan. Ya, di awal itu mungkin lebih banyak teknisnya aja gitu. Jadi itu tahapan yang kedua. Jadi biasanya itu seperti kurva S itu tuh. Jadi awal ya semacam startup gitu ya, itu growing gitu ya. Jadi pada saat growing, scale up gitu ya, membutuhkan karakter yang berbeda gitu ya, pengetahuan yang berbeda, skills yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya sebetulnya adalah kalau bisnis itu bisa dibangun scale up dan sudah besar. Nah, maka mungkin pada saat itu sudah ada keperluannya kita mencari CEO dengan karakter yang bisa memaintain ya maintainer namanya ya, saya bilang kemarin itu ya. Nah, maintainer ini bukan berarti dia tidak bisa tumbuh gitu ya, tapi karena bisnisnya sudah lebih stabil ya, tumbuhnya juga sudah sustainable ya kan. Itu tujuan kita, selalu kita katakan kalau di bisnis.id kan kita selalu bilang kita pengen teman-teman ini belajar gitu ya untuk bisa membangun bisnis yang sustainable, profitable, dan tumbuh ya. Tiga itu kata kuncinya, sustainable, profitable, dan tumbuh. Nah, jadi artinya pada saat tahapan ketiga ini yang namanya CEO maintainer itu, selain dari bisnisnya sudah besar, jadi sistemnya sudah mulai jalan gitu ya, timnya mungkin sudah makin banyak ya, maka kebutuhan yang istilahnya itu non-teknisnya ya, kemampuan tim soal non-teknisnya itu jauh lebih tinggi, lebih besar. Jadi semakin besar bisnisnya, maka CEO yang mengelola bisnis yang semakin besar itu akan membutuhkan istilahnya itu skills non-teknis yang lebih besar dibandingkan pada saat mereka masih kecil gitu ya. Nah, jadi biasanya karena mereka sudah punya pengalaman, mungkin sudah 5 tahun, mungkin sudah 10 tahun, mungkin ya, bisnisnya sudah besar, maka yang teknisnya itu sudah mereka jalani, mungkin sudah lama gitu ya. Mereka sudah mulai meninggalkan yang teknisnya karena timnya sudah mulai ada, diberikan delegasinya ke timnya, sehingga dia lebih banyak memikirkan lebih ke strategik istilahnya ya. Jadi yang jangka panjang ke depannya, planning kita apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nantinya itu misalnya tadi itu visi kita ini perlu dirubah atau tidak. Strategi kita mau tumbuh itu dari mana saja misalnya ya. Jadi keperluan untuk pengetahuan dan skill strategic, planning gitu ya. Leadership dari orang-orang yang lebih banyak gitu ya. Management skills yang lebih kompleks gitu ya. Sekaligus juga misalnya kita harus mengelola, biasanya perusahaan besar itu, kalau seperti saya, pengalaman saya selama ini ya, jadi CEO perusahaan-perusahaan besar, mungkin hampir 25% itu waktu saya habis untuk mengelola orang-orang di luar perusahaan gitu. Misalnya pemerintahan ya, stakeholdersnya lah ya, konsumen dan segala macam, supaya jalan yang kita bangun itu dan akan dijalani oleh tim kita itu tidak banyak sangkutannya ya, barriernya. Jadi managing stakeholders namanya itu ya, bagaimana kita mengelola berbagai kepentingan yang akan mempengaruhi bisnis kita gitu ya, tetapi orang itu ada di luar sana itu. Nah, itu banyak sekali yang kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman untuk melakukan itu akan menjadi lebih sulit kita. Nah, jadi itu sudah di level yang tadi itu, bisnis-bisnis yang sudah besar, mungkin sudah mungkin 500 miliar, 1 triliun, ya, 10 triliun gitu ya, tapi masih bisa tumbuh gitu ya. Jadi
Itu beda tahapannya di dalam sebuah bisnis, itu juga beda kebutuhan dari skills tentunya dan karakter dari CEO-nya. Nah terakhir, pengalaman saya selama ini juga ada masanya kalau di kurva S sebuah bisnis itu ya, namanya life cycle-nya ya. Jadi ada kemungkinan besar pada saat kita sudah di atas, sudah besar bertahun-tahun, mungkin saja apapun penyebabnya, sehingga bisnis kita sudah mulai decline gitu ya, menurun gitu ya. Nah, mungkin atau punya problem gitu ya. Nah, di situ kadang-kadang kita membutuhkan CEO yang berbeda ya. Jadi bukan lagi tipe yang memaintain ya, growing gitu ya. Tetapi mungkin inilah yang tipe yang problem solvernya itu ya, yang bisa menjadi apa namanya turn around CEO-nya gitu ya. Nah, jadi itu kebutuhan apa namanya pengalaman mungkin ya, CEO yang lebih pengalaman, sering misalnya melihat bisnis-bisnis yang punya problem, lalu bagaimana mencari solusinya gitu ya. Sehingga tadi itu ya bisa kurva S-nya itu bisa dikembalikan ya, punya kurva S yang baru ya. Nah, pengalaman saya selama ini gitu ya, misalnya ya, saya sendiri bukanlah tipe misalnya ya, kalau ditanya orang waktu saya masuk misalnya jadi pimpinan di beberapa perusahaan itu, tipe yang apa sih sebetulnya. Jadi kalau kita merekrut orang ya, atau mencari orang itu juga harus mencari orang yang tepat gitu ya. Jadi kalau saya misalnya disuruh, makanya saya nggak pernah juga mau misalnya jadi CEO di perusahaan BUMN misalnya. Ya pertama nggak cocok ya budayanya, value-nya gitu ya. Walaupun sering ditawarkan. Kemudian juga mungkin saya juga tidak akan cocok juga bisnis yang sudah stabil banget gitu ya. Sehingga bagi saya itu tidak lagi exciting misalnya ya. Nah, jadi makanya kalau dilihat dari profilnya saya selama ini misalnya, itu sering sekali saya masuk ke sebuah organisasi, perusahaan, walaupun itu perusahaan besar, di mana kondisinya itu memerlukan problem solving, turn around misalnya. Nah, jadi saya mungkin tipe itu gitu. Jadi kalau saya pertama, mungkin orang mencari saya juga, mungkin kalau orang, misalnya waktu itu, katakanlah ada sebuah perusahaan yang sudah bagus, tinggal di maintain, ya bisa growing. Ya kalaupun ditawarkan ke saya, mungkin juga ya nggak minat-minat banget kan gitu ya, kan itu. Dan mungkin orang yang merekrut saya juga mengatakan ini nggak cocok nih Pak Budi ini gitu. Mungkin lebih cocok yang ini karena inilah mungkin skills, pengetahuan dan karakternya saya gitu. Nah jadi nantinya teman-teman ini pada saatnya gitu ya, salah satu yang pertanyaan yang sering sama saya kan gitu. Let's say kalau saya nggak mau mengambil orang luar, gimana Pak? Bisa nggak saya terus saja, saya bisa jadi tadi itu kreatornya, growernya, maintainernya, problem solvernya. Ya bisa sih ya. Tetapi kok kayaknya itu akan sulit kita menjadi semuanya. Rasanya nggak bisa jadi Superman lah. Ya, artinya pengalaman saya selama ini 30 tahun loh saya belajar gitu ya. Saya ikut, saya bekerja, saya mengelola gitu ya. Saya sendiri justru malah tidak bisa jadi semuanya gitu. Jadi akan sangat heran saya kalau ada yang mungkin mengaku bahwa mereka bisa melakukan semuanya gitu. Nah, jadi intinya apa sih kan gitu ya? Intinya adalah ya kita harus memahami di mana nih kitanya di dalam siklusnya kita itu. Ya, apakah kita membutuhkan tadi itu CEO kreator? Nah, mungkin kita bisa di situ gitu ya. Mungkin sampai grower ya, CEO grower mungkin masih bisa menurut saya sih ya. Tapi itu pun sering saya temui ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar dengan kita atau yang kita bantu lah selama ini ya. Biasanya kalau mereka sudah di 200-300 M nih Melissa ya, anunya ya, revenue atau omsetnya setahun gitu ya. Itu teman-teman itu sudah mulai kesulitan gitu ya. Terutama teman-teman yang tidak punya pengalaman bekerja di tempat lain gitu ya. Nah, tapi bekerja itu maksudnya bekerja yang proper ya, yang
ya kalau bekerjanya di UKM juga ya mungkin nggak dapat apa-apa dia kan ya. Jadi karena nggak punya pengalaman, jadi dia harus membangun pengalamannya sendiri nih. Nah, jadi biasanya pertama satu Hmm. syaratnya tadi itu yang saya bilang keinginan teman-teman untuk belajar itu wajib harus ada. Ya. Karena kalau nggak bisa dia. Jadi harus terus improve, terus belajar ya, bisa bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menjadi leader yang baik ya. Lalu soal teknis-teknisnya. Nah, kalau misalnya suatu saat sudah memang tidak mampu gitu ya. Nah, mungkin disitulah biasanya itu di persimpangan jalan nih teman-teman nih antara egonya kita gitu ya yang masih pengen juga gitu ya jadi CEO-nya gitu ya atau tadi itu ya mungkin kita mencarikan jalan keluar untuk mencari orang yang tepat gitu ya untuk mulai kita serahkan estafetnya karena kemampuan kita walaupun sudah belajar pun mungkin ya memang ada waktunya kita nggak bisa gitu ya dan itu saya temui banyak teman-teman gitu tapi banyak juga yang nggak mau mengakui gitu ya. Nah jadi kalau nggak mau mengakui itu kan repot juga ya. Eh, eh, Ya ada waktunya nantinya itu bisnisnya itu yang akan membuktikan ya Hmm. dia tepat atau tidak mengambil keputusan dia menjalankannya gitu ya. Itu Hmm. ada yang kemarin juga saya tahu banget itu ya jadi cepat banget ya jadi kemampuan dari timnya nggak ada sehingga sulit jadi apanya terlalu cepat gitu ya terlalu cepat bertumbuh kemampuan timnya apalagi dia sebagai pemimpinnya tidak di-upgrade tidak bisa misalnya skillsnya tidak tepat lagi dengan perkembangan bisnisnya akhirnya bisnisnya sendiri turun yang tadi justru harusnya sudah bagus justru turun gitu. Nah, jadi itulah yang makanya saya harus kita minimal harus memahami kita itu di mana gitu ya posisinya kita kemampuan kita kapan kita memerlukan misalnya orang lain gitu ya tapi kita tetap harus belajar dulu gitu ya sampai maksimum kemampuan kita jadi mengasah kemampuan kita bukan soal teknisnya saja tetapi kalau kita mau jadi CEO yang tadi itu grower, maintainer dan problem solver itu kebanyakan bukan soal teknis lagi ya. Nah, jadi bukan lagi Hmm. belajar FB Ads gitu ya, TikTok Ads gitu ya. Hmm. Ya itu kalau bisnisnya masih kecil ya iyalah, mungkin masih masih lakukan itu ya. Tapi ini yang teman-teman harus harus pahami nantinya. Ya mudah-mudahan ya kita juga bisa membantu menyiapkan misalnya ya pelajaran-pelajaran untuk teman-teman sehingga nantinya teman-teman itu minimal upgrade dirinya kalau memang sudah nggak mampu, ya keputusan teman-teman sendiri. Ya masih mau menjalankan atau sudah mulai mencoba mencari orang lain yang lebih tepat gitu. Itu mungkin pembukaan saya ya, Melisa ya sambil kita bisa mencoba menjawab pertanyaan teman-teman di sini gitu. Oke, thank you banget Pak Budi. Ini topiknya menarik nih. Nah, Pak, mungkin tadi ada juga ada business planner yang bilang saat ini dia merasa dirinya di Hmm, fase yang pertama, ya, creator, dan ingin fase yang kedua, ya. grower gitu. Nah, apa aja nih Pak yang dibutuhin untuk apa yang bisa di-upgrade untuk menjadi grower gitu. Tadi kita sempat bahas salah satunya Ya, mengelola tim betul. ya Pak ya. Mengelola tim creator dia chief everything officer, tahu-tahu sekarang timnya makin banyak Ya, masalah dalam timnya makin banyak. Nah, selain mengelola tim, ya. kompetensi apa lagi nih Pak yang butuh Oke, good question ya. Jadi kalau di dalam workshopnya CEO development ya yang kita punya itu saya selalu menyampaikan bahwa ada 4 uh, kompetensi intinya ya seorang CEO yang baik itu di fase manapun gitu ya di fase manapun gitu ya tinggal porsinya yang akan berbeda-beda. Nah, jadi misalnya
tadi itu ya. Jadi Hmm. pertama ada yang namanya kompetensi atau keterampilan atau pengetahuan soal leadership. Itu kelompok pertama, Hmm. kelompok pertama ya. Jadi kalaupun kita masih di awal-awal, eh, soal leadership kita perlu nggak? Perlu. Cuman mungkin Hmm. leadershipnya itu Porsi. mungkin leadership untuk diri sendiri ya, leadership untuk tim yang kecil gitu ya. Kemudian mungkin kedalaman dari pengetahuan dan keterampilan leadershipnya itu tidak sedalam kalau misalnya kita bisnis kita yang besar-besar gitu ya. Jadi leadership itu yang pertama kelompok kompetensi yang kita butuhkan ya. Nah, apa sih contohnya di leadership itu? Tadi itu ya. Nah, leadership itu selain dari sisi mengelola orang, ya, sebetulnya lebih ke misalnya kalau kita cerita leadership, itu kita cerita yang namanya pengaruh atau influence gitu ya. Jadi bagaimana kita ya sebagai seorang pemimpin gitu ya bisa mempengaruhi ya tim kita, Hmm. mungkin konsumen kita dan segala macamnya itu tanpa merasa mereka itu terpaksa melakukannya. Nah, itulah leader yang baik itu kan seperti itu. Sebab Hmm. kalau kita disemat yang namanya jabatan gitu ya. Nah, orang bisa ngikuti kita karena jabatan kita, karena bos kita yang suruh ya kita ikut. Tapi coba kalau bukan bos kita, mungkin kita nggak mau ngikutin kan itu. Tapi leader yang baik, dia tanpa jabatan pun, tapi dia bisa influence, bisa pengaruhi orang. Makanya ada informer leader namanya ya. Kadang-kadang kan di sebuah perusahaan atau Hmm. di dunia ini aja lah, misalnya di politiknya aja. Mungkin yang presiden ya Bapak Jokowi misalnya. Tapi banyak pemimpin-pemimpin yang informal, mungkin tidak ada sebetulnya title-nya. Dia bukan menteri mungkin, dia juga bukan pejabat, tetapi punya pengaruh gitu ya. Yang bisa membisik-bisikkan banyak orang lain kan gitu. Itu fakta, bukan hanya di negara, tapi di perusahaan juga seperti itu kan gitu. Nah, jadi leadership itu salah satu contohnya. Apa sih contoh lain leadership misalnya? Soal visi gitu ya. Leader yang baik itu harus punya Hmm. visi ke depannya gitu ya. Jadi bagaimana mengelola visinya ke depan itu dan menerjemahkan ya, visi itu supaya orang lain itu ikut gitu. Biasanya kan orang ikut seorang leader itu kan karena visinya, kan? Kan nggak mungkin Hmm. kita ujuk-ujuk ngikutin orang. Kalau lu tanya leadernya mau diajak kemana sih saya, ya ikut aja lah pokoknya. Ya mungkin kita nggak mau toh. Kalau suruh ikut aja tanpa kita tahu mau dibawa Iya. kemana kan gitu ya contohnya. Nah itu Ya. contoh-contoh kompetensi kalau kita kita breakdown kompetensi leadership itu banyak gitu ya. Nah itu yang harus kita pelajari juga. Nah tapi seperti yang saya bilang tadi itu, kalau misalnya dari apa namanya ya, dari kalau levelnya kita masih di level misalnya itu creator ya, mungkin ya tidak semuanya kita butuhkan pada saat itu, tetapi kita sudah mulai harus punya kompetensi-kompetensi tertentu untuk melewati fase pertamanya itu. Jadi itu dari sisi leadership. Yang kedua, kompetensi yang Hmm. biasanya saya lihat itu ya seorang leader yang baik itu di level manapun itu soal managerial skills-nya. Nah orang kan banyak tanya saya Hmm. Pak Budi apa bedanya sih leader dan manager ya, kan gitu ya atau leadership dan management skills ya. Kalau leadership tadi itu intinya kan sebetulnya influence-nya ya itu yang lebih banyak ya visi ke depannya, strategiknya dan segala macamnya itu leader ya, biasanya. Sedangkan managerial ini, yang managerial skills ini, itu lebih banyak soal bagaimana kita mengelola sumber dayanya kita. Jadi lebih ke science-nya atau ke skills yang ada ilmu science-nya gitu ya, mengelola sumber daya yang kita punya bisa seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuannya kita atau perusahaan kita kan gitu ya. Jadi biasanya hanya kelompok sebetulnya kalau memahami misalnya konsep manajemen yang intinya saja misalnya soal perencanaan gitu ya. Nah, itu manajemen skills gitu ya. Nah, jadi kalau tadi itu visinya Hmm. si tadi CEO itu kan ada visinya kan ya. Tapi visi itu kan harus diterjemahkan kan dalam
untuk perencanaan nih, kita mau kemana nih, kan gitu ya. Nah, lalu harus ada rencananya. Nah, itu perencanaan itu lebih ke managerial skills-nya misalnya. Eksekusinya, bagaimana cara kita mengeksekusi dengan orang yang ada, dengan uang yang ada, dengan mesin yang ada, itu lebih ke management skills-nya. Bagaimana kita memonitor dan mengevaluasi, itu management skills misalnya ya. Jadi bagaimana kita misalnya melakukan development dari orang-orang tim kita, itu management skills misalnya ya. Nah, jadi itu kelompok kedua. Nah, yang kelompok ketiga, ya tergantung bisnisnya, itu ada yang saya namakan core business skills gitu ya. Nah, jadi seorang CEO itu juga punya business skills, tapi bukan yang seperti yang saya bilang itu bukan FB ads misalnya ya, bukan itu kan itu harusnya kayak orang yang paling bawah lah yang ngerjain itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya core business skills itu contohnya apa sih misalnya? Katakanlah keuangan misalnya. Ya. Jadi mau bisnis apapun kita, ya, seorang CEO itu atau pemimpinnya itu, ya, salah satu skillsnya, key skillsnya itu adalah manajemen keuangan. Ya, minimal. Nah, jadi itu tergantung dari itu ya, levelnya ya. Kita di creator, grower, maintainer, atau problem solver gitu ya. Nah, misalnya contoh, bisa nggak kita membaca laporan keuangan, kalaupun kita nggak bisa membuat laporan keuangan. Itu minimum itu misalnya. Ya, kita paham misalnya ada neraca, ada laporan rugi laba, ada misalnya soal cash flow dan segala macamnya, kan gitu ya. Nah, pemahaman mengenai tadi itu financial management, bukan akuntansinya nih ya, kita cerita ya. Kalau akuntansi ya udahlah, saya juga males, saya paling nggak suka saya akuntansi itu kan ya. Walaupun saya bisa gitu ya, tapi itu kan istilahnya itu tukang masaknya itu kan akuntan ya. Kalau saya cukup icip-icipnya gitu ya. Jadi kalau dari masak, icip-icip rasanya ini udah pas atau belum ya. Nah, saya udah tahu itu, ini kurang garam, ini kurang ini. Jadi kalau financial management itu kan itu sebetulnya ya. Nah, jadi kita bisa membaca yang dimasak oleh akuntannya kita. Nah, itu contohnya ya. Itu business skills ya. Apalagi sih yang business skill misalnya adalah katakanlah problem solving, decision making misalnya. Mau bisnis apapun, misalnya seorang CEO itu harus sangat-sangat kuat soal problem solving sama decision making. Ya. Nah, jadi banyak lagi itu. Ya, itu yang business skills yang contoh-contohnya ya. Dan juga nantinya tentunya tergantung bisnisnya itu industrinya di mana, maka tentunya skills dari industri itu misalnya saya dulunya di katakanlah misalnya di fast moving consumer goods misalnya. Nah, jadi saya harus tahu juga misalnya pola-pola sales dan marketingnya untuk industri consumer goods ya, beda dengan industri properti misalnya ya. Nah, itu kan technical skills tapi dibutuhkan oleh CEO-nya. Nah, terakhir itu soal membangun karakter dan attitude yang tepat untuk tahapan-tahapannya tadi itu. Kan itu ya. Karena tadi itu ingat nggak karakternya itu, kadang-kadang kita membutuhkan leadership yang berbeda ya untuk setiap tahapan bisnis. Jadi misalnya gini, pada saat masa krisis ya, tidak bisa kita berharap CEO itu tipe yang misalnya masih meminta pendapat gitu ya. Ya tadi itu apa namanya, kalau zaman Soeharto itu dulu itu saya ingat banget itu namanya minta petunjuk kan itu ya. Misalnya kayak rumah udah terbakar nih saya. Nah, rumah lagi kebakar nih. Nah, lalu kita jadi pemimpinnya sekarang nih kan di krisis ini. Jadi kita, oh ayo kita meeting dulu yuk gitu ya. Nah, gimana cara memadamkan apinya? Kita voting dulu ya, demokrasi ini minta pendapat. Orang sudah kebakar rumahnya gitu ya. Nah, habis meeting rumahnya udah habis sudah. Jadi yang kita butuhkan misalnya dalam situasi seperti itu, karakter yang tepat, ya tentunya adalah karakter orang yang mungkin leadership-nya lebih tegas, kemampuan problem solving-nya lebih cepat, kemudian juga misalnya tadi itu lebih decisive dalam mengambil keputusan-keputusan gitu ya, walaupun tetap memikirkan tentunya misalnya apa namanya beberapa faktor, tetapi dalam situasi seperti itu tidak, ya kan gitu.
Nah, 4 faktor itu yang Mm-mm. paling utama sih, yang harus ditingkatkan di setiap level uh, uh, model CEO yang kita bicarakan malam ini, yang 4 itu gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Thank you. Menarik nih. Mungkin yang keempat di membangun karakter dan attitude itu mungkin yang butuh butuh waktu deh Pak ya untuk membangun itu ya, nggak bisa yang dipelajari Betul. dengan Jadi cepat gitu. apa namanya ya? Kalau yang lain itu mungkin katakanlah misalnya kita belajar ya. Ada sih misalnya let's say disiplin ya. Itu kan salah satu karakter dan attitude ya. Nah, kita bisa belajar sih cara kita mengatur waktu, misalnya ya time management dan segala macam. Tapi mengeksekusi dan mengimplementasikan dan menjadi habitnya kita, itu lebih sulit tentunya. Itu lebih ke kita melaksanakannya kan itu ya. Nah, jadi tapi sebagai seorang CEO yang baik, makanya kita harus memahami juga nih sebetulnya karakter apa sih yang paling tepat kalau kita mau menjadi CEO yang tepat di posisi bisnis di mananya gitu ya, yang tepat gitu. Oke, mantap nih. Oke, kita bisa lanjut ke Ya, pertanyaan ya Pak ya. Oke, nah untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komen ataupun di bagian question box ya. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, nah em, oke kita ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuman agak berbeda oke. nih Pak dari Nggak apa-apa, topiknya. nggak apa-apa kan kita Nggak apa-apa bisnis ya? Q&A kan sebetulnya sekarang ini kan. Iya. Oke, ini pertama dari Chandra Deva. Izin tanya Pak, saya mau bisnis dengan produk kue, tapi saya belum tahu problem yang mau saya Hmm. selesaikan. Bagaimana nih Pak Ya, Sob? jadi sebetulnya kalau mungkin udah belajar SBM nih kayaknya gitu ya, kalau sudah cerita soal problem solving gitu ya. Jadi sebetulnya kan kategorinya dulu ya, kita mulai dari kategorinya gitu ya. Kita mau bisnis kue, kue apa nih kan gitu ya. Jadi itu aja sudah jadi pertanyaan dulu kan gitu ya. Karena Hmm, kue itu kan banyak banget gitu. Kue, kue ya. basah, kue kering, kue untuk oleh-oleh, kue untuk snacking, kue apa. Itu aja dulu harus clear dulu gitu. Sebab kalau kita bisa ya lebih jelas kita mau yang mana, itu mungkin akan lebih jelas juga mungkin problem yang ada di kategori itu. Ya, kan gitu ya. Tapi kalau kita umum aja Hmm, kue, ya, ya oke, kue apa sih? Semakin spesifik kita, ya, sebetulnya semakin enak karena kita akan bisa sebetulnya melihat lebih spesifik masalah yang ada di kategori itu. Dan kalau kita bisa sebetulnya hmm, menyelesaikan masalah itu, maka tentunya kita akan mendapatkan produk yang disukai atau mau diterima oleh pasar jadinya gitu. Jadi kalau saya sih saran saya adalah tadi itu coba di preteli kembali tadi itu kue itu terlalu lebar bagi saya gitu ya. Jadi kue itu kue apa sih kan ya. gitu ya. Jadi kan harus bisa dipecah-pecah tuh. Nah, yang mana nih yang kita mau selesaikan dulu, yang mau kita mau ambil dulu gitu. Karena paling spesifik itu ya Hmm, semakin spesifik semakin mudah kita mencari sebetulnya problem yang ada yang solusinya mungkin belum ada yang tepat gitu. hmm. Oke, mantap, mantap. Thank you Pak Budi. Next pertanyaan dari Hmm. Karliman. Pak, apakah yang punya visi tapi tidak bisa di cascade ke plan, apakah sebenarnya visi tersebut memang bukan visi tapi hanya dream saja? Pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya setiap visi itu kan sama kayak mimpi lah ya sebetulnya ya. Jadi kayak misalnya kalau waktu kita kecil gitu ya, visinya anak kecil itu kan ada ya kalau kita tanya ya waktu TK itu, kamu mau jadi apa nanti waktu besar gitu ya. Saya mau jadi presiden, saya Ya. mau jadi pilot gitu ya, atau saya mau jadi sopir truk, ya. Bisa juga kan gitu ya. Dan itu kan bebas ya Ya. anak-anak itu kan ya, artinya dia tidak memikirkan ada kendala. Jadi kalau saya lebih suka menganalogikan seperti anak-anak gitu ya. Anak-anak itu saking bebasnya dia Hmm. berpikir gitu ya. Dia tidak melihat saya kekuatan saya apa,
orang tua saya miskin atau kaya, saya punya pendidikan atau tidak, dia tidak melihat itu. Anak kecil itu kalau ditanya mau jadi apa, dia akan keluar apa yang dia suka, yang dia mau, kan gitu ya. Nah, jadi Yes. visi itu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tadi itu, setiap visi atau mimpi itu gitu ya, kan harus bayangannya apa? Tadi itu contohnya, saya mau jadi pilot. Oke, berarti jadi pilot itulah visinya gitu. Nah, setiap mimpinya itu sebetulnya sangat-sangat bisa untuk diterjemahkan sebetulnya ke dalam bentuk perencanaan. Kecuali tadi itu, visinya itu kita sendiri nggak clear gitu ya, dan terlalu lebar ya, sehingga tidak ada cantolannya istilahnya. Jadi misalnya gini, visi saya adalah untuk jadi sukses gitu ya. Wah, sukses itu kan terlalu lebar gitu. Sukses apa nih kan gitu. Sukses di bidang apa, misalnya suksesnya apa. Kalau bisa tentunya, jadi istilahnya saya tadi itu, CEO yang baik itu ya juga harus bisa menetapkan visinya itu yang bisa menginspirasi banyak orang, tapi sekaligus juga bisa diterjemahkan ke dalam bentuk perencanaan. Tapi kalau kita cerita, saya mau bisnis saya sukses, kalau itu aja visinya, ya bagi saya ya, apa ya, harus clear juga kan sukses apa, di bidang apa, kapan, dan segala macamnya itu. Jadi, disitulah bedanya antara leader atau CEO yang bagus dan yang tidak, kan itu ya. Kalau CEO yang bagus, visinya itu pertama menginspirasi timnya, yang kedua bisa diterjemahkan dan bisa dieksekusi nantinya perencanaannya itu untuk mencapai apa yang dia visikan itu ke depan. Gitu. Betul. Oke, thank you Pak Budi. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari Yuki Channel ID. Pak, saya mau tanya bagaimana cara memberi energi dan membuat kedekatan dengan tim? Nah, itulah dia tadi tuh. Apa namanya tadi itu ya? Leader itu ya harus memahami gitu ya. Tentunya kalau istilahnya saya itu, kalau kita belajar di workshopnya CEO Development itu, pertama harus memahami karakter dari timnya kita. Ya. Nah, karakter ini macam-macam nih. Dimulai dengan misalnya motivatornya. Ya. Jadi misalnya kita ini, setiap orang biasanya punya 4 motivasi yang menggerakkan orang itu. Tapi setiap orang itu biasanya punya dominan di salah satunya. Jadi empatnya ada. Jadi contohnya apa? Misalnya ya. Contohnya yang memotivasi orang itu pertama soal happiness ya. Apa? Happy itu apa ya? Gembira, ceria, bahagia ya. Kebahagiaan lah ya. Kebahagiaan itu menjadi motivator banyak orang untuk melakukan sesuatu kan gitu ya. Nah, jadi misalnya pekerjaan yang membuat dia bahagia yang akan memotivasi dia. Jadi artinya apa contohnya misalnya ya? Kalau kita suka misalnya, katakanlah misalnya, saya suka angka-angka misalnya ya. Maka kalau saya kasih pekerjaan yang bukan angka-angka, ya, maka berarti saya mengerjakan pekerjaan yang mungkin saya tidak suka. Bukan berarti saya tidak bisa mengerjakannya, tapi akan jauh lebih bagus pekerjaan saya itu kalau saya mengerjakan pekerjaan yang saya suka. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, kita tahu orang ini sukanya angka-angka. Kalau saya sih, saya akan kasih dia pekerjaan yang banyak angka-angkanya. Nah, itu caranya melihatnya kan. Itu salah satunya. Jadi apa sih yang memotivasi dia gitu. Nah, yang kedua, misalnya yang biasanya itu yang menjadi motivatornya gitu ya. Itu adalah pekerjaan itu sendiri gitu ya. Jadi istilahnya itu ada orang yang hobinya sibuk gitu. Nah, itu cocok untuk tipe-tipe pembantu umum kan gitu tuh. Iya kan gitu. Betul. Jadi ada orang yang saya sering sekali dapat tuh teman-teman atau tim saya itu yang kalau dia nggak dikasih kerjaan tambahan, justru dia ngambek gitu. Dan dia merasa
merasa saya itu kayaknya mengucilkan dia. Jadi ada itu tipe yang seperti itu tim saya itu. Lalu kalau misalnya saya ngasih kerjaan, ada kerjaan saya kasih ke misalnya temannya dia misalnya kan gitu ya. Lalu dia pertanyakan saya kan gitu. Pak Budi kenapa kasih ke si itu tuh pekerjaan itu? Kenapa nggak ke saya? Loh kamu aja udah banyak kerjaan kok. Jadi saya mau kasih ke dia itu. Ya tapi nggak bisa Pak Budi ya. Saya masih merasa bisa gitu. Jadi dia merasa tersinggung gitu. Kalau nggak dikasih kerjaan. Karena motivasinya itu adalah dia suka mengerjakan pekerjaan itu dan kalau bisa dia membuktikan gitu ya. Dia bisa mengerjakan itu yang dari dalam dia memotivasi dia. Itu motivator yang kedua biasanya. Yang ketiga, motivator itu yang namanya achievement gitu ya. Atau keberhasilan ya. Nah, itu tipe-tipe orang apa ya? Kalau di personality traits itu apa ya? Tipe-tipe orang yang suka panggung ya. Nah, jadi Cari gitu ya. sukses. Jadi, nah tipe-tipe orang itu kan kalau misalnya yang motivasi dia itu adalah panggung gitu ya. Nah, jadi kalau orang-orang seperti itu ya, kita harus kasih pekerjaan-pekerjaan misalnya yang harus ada targetnya gitu ya. Nah, kalau dia mencapai itu, kapan perlu umumkan di depan orang gitu ya. Masukkan ke Instagram misalnya ya. Kasih apresiasi ya, pakai fotonya dia ya. Terima kasih Anda sudah mencapai. Nah, itu dia menjadi makin semangat gitu ya. Nah, itu tipe-tipe orang achiever ya, achievement istilahnya itu ya. Kasih panggung dia, kasih piala dia. Betul. Nah, yang keempat biasanya itu kan ada tipe yang saya namakan meaning ya. Meaning itu orang-orang yang memotivasi dia itu adalah kalau dia merasa perbuatannya dia itu bermanfaat dan berarti bagi orang lain. Meaning. Nah, itu contoh-contoh orang-orang yang suka yang Yes. sosial itu. Nah, jadi artinya membantu orang gitu ya. Dia merasa kalau wah kalau saya bangun perusahaan ini saya bisa mempekerjakan 1.000 orang gitu ya. Jadi bukan uangnya yang dia menjadi motivasinya, tetapi bagaimana perusahaannya itu sangat bermanfaat nantinya misalnya ya, atau pekerjaannya itu. Nah, kalau orang-orang tipe yang seperti itu, kan lain lagi yang kita kasih ke mereka itu. Jadi artinya bagaimana sih caranya kita mengelola tim kita dengan baik? Ya, pertama, pahami apa yang memotivasi mereka. Nah, biasanya ada yang dominan. Dulu saya itu, ya, mungkin separuh waktu saya, sampai saya tahun 2010, sebelum saya pensiun, itu saya lebih ke achiever, gitu ya. Yang motivasi saya. Walaupun saya empat-empatnya ada, gitu. Ya. Tapi setelah itu kan saya pensiun, ya. Karena walaupun saya belum waktunya pensiun, gitu ya. Tapi kenapa saya pensiun? Karena yang motivasi saya tidak lagi achievement itu, tetapi meaning, berarti itu. Gitu. Jadi makanya saya bilang, saya mau tinggalkan pekerjaan-pekerjaan saya yang dulu, saya tidak mau lagi bekerja, saya lebih mau misalnya tadi itu berbagi dengan teman-teman. Nah, makanya saya dirikan Yayasan Pro Indonesia waktu itu, ya kita dirikan ini, bisnis.id ini kan salah satunya ya yang kita lakukan ya Indonesia itu kan mencoba membantu teman-teman gitu ya. Itu karena sudah meaning. Jadi kalau tadinya mungkin separuh waktu saya sampai tahun 2010 itu pokoknya nggak mau kalah aja pokoknya. Cuman harus itu aja. Iya kan? Nah, itu kan berbeda ya. Yang motivasi saya beda. Dulu mungkin wah jadi CEO itu wah itu harus wajib dapat. Tapi kalau udah dapat, oke, so what kan gitu ya. Nah, ya, meaningnya sekarang kan. Jadi semakin banyak orang mungkin berhasil ya kita bisa melihat teman-teman ini sukses gitu ya. Wah itu nggak ada artinya uang bagi kita kan gitu ya. Itu jauh lebih berarti gitu. Nah jadi pemahaman karakter, sikap, lalu cari otaknya itu juga harus paham kita. Ada orang yang otak kanannya lebih banyak, ada otak kiri, ada otak kanan atas, ada otak banyak. Jadi pemahaman ini harus kita tahu sehingga tadi itu kita bisa memberikan motivasi yang tepat, tapi juga sekaligus memahami kenapa dia melakukan sesuatu seperti itu. Ya, Kak. Itu yang lebih penting sih. Oke, mantap mantap. Pembahasannya makin seru nih Pak. Oke, banyak pertanyaan yang coba saya lihat dulu ya Pak. Oke,
mungkin ini Oke. coba saya angkat pertanyaan ini Pak. Nah, pertanyaan adalah apakah kalau kita hanya menjadi CEO, creator, menjadikan skill kita buruk? Tidak sih, tidak sama sekali. Kan gini ya. Pertama, teman-teman itu harus paham bahwa eh, kita mau jadi CEO atau tidak pun bukan berarti bodoh ya. Oh, jadi kalau yang tidak CEO itu Hmm. bodoh ya? Tidak sama sekali. Banyak orang yang soal pintarnya lebih pintar daripada CEO. Sama lah kayak presiden kita lah misalnya. Iya kan? Yang jadi presiden itu kan belum tentu Hmm. orang yang paling pintar di dunia toh. Ya kan gitu. Bukan soal Yes. pintarnya, banyak orang yang lebih pintar dari Pak Jokowi kan gitu ya. Begitu juga dari CEO kan gitu. Hmm. Tetapi yang tepat, nah, itu yang lebih penting kan itu ya. Jadi kalau kita kalau ditanya Hmm. tadi itu ya apakah kalau kita misalnya jadi CEO creator itu berarti kita ya tidak enggak. Kalau memang kita mau maju untuk masuk menjadi CEO yang bisa growing company, bisa scale up company, berarti kita harus menaikkan kapasitasnya kita. Kita harus belajar ya menaikkan Hmm. tadi itu empat faktor tadi itu leadership, managerial, core business skill sama karakter dan attitude yang tepat. Itu kita harus upgrade terus karena kebutuhannya akan berbeda di awal-awal dengan di pertengahan gitu. Hmm. Ya. Oke, thank you Pak Budi. Next kita ke pertanyaan dari Rizal Aji. Izin bertanya Pak, untuk menjadi leader yang maintainer, agar karakternya kuat itu bagaimana Pak? Agar visinya bisa tersalur kepada Hmm. karyawan secara kuat. Biasanya di bisnis-bisnis yang sudah besar itu kita membutuhkan memang leader-leader yang lebih kuat tentunya ya karena bisnisnya sudah besar gitu ya. Nah tentunya tadi itu seperti yang saya bilang tadi itu yang kuncinya ya kan gini ya semakin ke atas posisi kita ya di sebuah organisasi atau sebuah bisnis gitu ya kan CEO itu kan paling tinggi itu. Kalau di bawah itu Hmm. yang teknisnya itu yang lebih banyak kita lakukan. Sedangkan kalau di atas itu yang non teknisnya. Jadi kalau saya misalnya mau memberikan saran ke teman-teman gitu ya, uh, jangan lupa untuk mempelajari yang tadinya skill-skills dan pengetahuan non teknisnya seperti leadership sama manajerialnya itu. Sehingga kita mempersiapkan diri. Nah, semakin ke atas, semakin besar bisnisnya, tentunya semakin kompleks. Nah, ini harus dibarengi Hmm. dengan pengalaman. Jadi, memang saya tidak suka CEO karbitan gitu ya. Bukan nggak bisa sih, gitu ya. Bukan yang nggak bisa. Karena ujung-ujungnya skills dan pengetahuan itu bisa kita pelajari. Tapi pengalaman nggak bisa Hmm. diganti. Pengalaman itu terpaksa harus ada umurnya gitu ya. Suka nggak suka gitu. Ya kan itu ya? Nggak bisa kita Ya. mengatakan, oh saya belajar satu hari gitu ya untuk menggantikan pengalaman 1 tahun. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi walaupun ada orang Betul, mengatakan betul. lebih belajar dong sama orang yang pengalaman supaya Anda tidak perlu mengalami seperti itu. Nggak bisa, gitu ya. Memang iya sih bisa belajar, tapi Hmm. beda kita mengalami sendiri itu akan berbeda. Nah, disitulah bedanya dapat wisdomnya itu kan karena kita mengalami sendiri itu. Nah, jadi pelajari ya tadi itu kompetensi atau skills pengetahuan dan karakter dan attitude-nya itu yang tepat tapi dijalankan dieksekusi dipelajari sehingga kita punya pengalaman dan mendapatkan wisdom yang tepat di waktu yang tepat. Hmm. Oke, Pak Budi. Kita Oke. ke satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya, untuk di set. Oke, dari Rizky. Jika satu orang merangkap jabatan CEO untuk dua perusahaan berbeda, jenis usahanya, menurut Pak Budi bagaimana, Pak? Ya sebetulnya nggak apa-apa kalau misalnya bisnisnya belum besar-besar amat gitu ya. Dan juga tentunya dia mampu atau tidak gitu ya. Tapi kalau bisnisnya sudah besar amat gitu ya, biasanya itu akan sulit dia menjadi efektif gitu ya. Kecuali tadi itu dia punya Hmm. tim yang sangat-sangat bagus gitu ya. Saya juga banyak melihat misalnya konglomerat-konglomerat Hmm. itulah misalnya ya.
oh dia bisa jadi CEO di mana-mana kan gitu ya. Tapi sebetulnya kan dia bukan jadi CEO kan sebetulnya. Yang menjalankan itu ada yang nomor dua, yaitu yang menjalankan sebetulnya kan itu. Jadi the real CEO yang menjalankan itu bukan Hmm. dia. Tapi kebetulan dia yang ownernya mungkin ya dia taruh aja di situ ya. Contohnya aja misalnya kemarin itu kan Tokopedia ya William akhirnya menyerahkan jabatan CEO-nya misalnya ke siapa namanya itu yang baru ya, yang betul Mas namanya betul. ya. Nah, Sama apa? tapi walaupun dia jadi CEO ya, tapi yang menjalankan bukan lagi dia kan kemarin itu ya, sebetulnya kan. Jadi ya boleh aja jadi CEO di mana-mana, tapi bukan dia jalankan gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir untuk sesi bisnis Q&A malam ini, teman-teman. Karena sekarang di jam 20.45, nggak terasa nih udah Iya, satu ini jam dia nih kita, Pak. cepat ya. Iya, thank you banget Pak Budi untuk pembahasan malam ini, untuk share-share-nya malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk business planner semuanya. Dan untuk teman-teman yang tadi ingin melihat ulang rekaman bisnis Q&A ini, bisa dilihat di IG-nya Business ID. Dan juga jangan lupa di hari Sabtu ini kita ada acara bisnis forum di jam 10 sampai jam Ya, 11.30 bersama Pak Paras Nasution. Dan untuk teman yang ingin belajar lebih dalam nih mengenai sales dan distribution, kita ada workshop bersama Pak Paras di minggu depan. Tanggalnya di tanggal 28 Februari sampai tanggal 1 Maret. Nah, itu 2 hari di Hotel Shangri-La Jakarta. Nah, teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai workshop ini, silakan boleh DM Business ID, nanti kita akan bantu lebih oke. lanjut. Dan sampai ketemu juga di acara Business Q&A, jadi join terus di acara Business Q&A kita di Senin dan Rabu jam 19.45. Oke, dari Pak Budi ada mungkin closing statement Oke, sebelum kita menutup live ya malam ini, jadi Pak? teman-teman tadi itu ya, intinya bagi kami ya, dari kita ya, Melissa eBusiness.id, kita selalu berpesan teman-teman, jangan lupa mengupgrade dirinya ya. Karena kecepatan dari kita mengupgrade diri kita menjadi orang yang lebih baik ya, dengan belajar ilmunya, skills yang kita terapkan itu akan membantu bisnis kita. Jadi intinya itu sih, jangan sampai bisnisnya lebih cepat ya berkembang dibandingkan diri pendirinya gitu ya. Nah, sehingga nanti lama-lama Hmm. bisnisnya akan turun kembali gitu ya, bukannya lebih maju gitu. Itu aja sih penutup dari saya, Melissa. Thank you. Oke, thank you banget Pak Budi untuk malam ini. Sampai ketemu teman-teman di acara Oke, Bisnis Forum di hari thank Sabtu you. Sampai ini. ketemu Sabtunya. Thank Makasih, you. Melissa. Semua teman-teman. Selamat malam. Thank you. Malam.